Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfian Arda Pamungkas. Saya dari kelas TI 19B1, NIM 190103189. Saya akan demonstrasikan proyek UTS mata kuliah pemrograman mobile lanjut, yaitu membuat desain prototipe aplikasi berbasis mobile, di mana kita diberi kriteria untuk memilih salah satu tema, dan tema yang saya ambil adalah green economy. Oleh karenanya prototipe aplikasi yang saya buat ini dominan warna hijau. Kemudian nama aplikasinya adalah Uangin Sampah, dan sedikit penjelasan mengenai aplikasi Uangin Sampah ini, yaitu aplikasi ini memungkinkan seorang user untuk menjual sampah yang bernilai ekonomis. Kemudian melalui aplikasi ini juga seorang user mampu untuk melakukan kegiatan jual beli atau jual beli produk yang ada pada marketplace. Jadi melalui marketplace yang saya desain melalui aplikasi ini memungkinkan seorang user untuk menjual produk dari hasil kerajinan sampah atau membeli produk hasil kerajinan sampah. Kemudian desain aplikasinya adalah sebagai berikut ini. Ini adalah tampilan awalnya atau tampilan beranda, di mana pojok kiri atas apabila diklik maka akan terhubung atau menuju ke halaman biodata, di mana di situ berisi nama lengkap, alamat, nomor HP, nomor rekening, dan nomor anggota. Kita juga bisa mengedit data apabila ada perubahan data, misalnya mengubah foto atau alamat atau nomor HP atau nomor rekening. Kemudian apabila kita kembali, kita klik kanan atas. Tadi apabila kita melakukan proses editing, kita klik dulu simpan, maka akan kembali ke halaman biodata. Kemudian klik kembali sehingga kita akan kembali ke halaman beranda. Kemudian desain logo adalah sebagai berikut ini, dan nama aplikasi Uang Sampah tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pojok kanan atas ini ada tombol pengaturan, ada ganti bahasa, ganti kata sandi, pengaturan bahasa, partnership, hubungi kami, fax, syarat dan ketentuan. Kemudian di bagian bawah ada button untuk keluar. Apabila kita klik maka akan kembali ke halaman beranda tadi. Kemudian di sini ada informasi mengenai user, bahwa memberitakan bahwa saldo yang telah dikumpulkan. Jadi apabila kita menjual sampah yang bernilai ekonomis, kita akan dihubungkan ke bank sampah terdekat, sehingga dan pembayarannya melalui transfer. Di situ terdapat nanti saldo yang telah kita kumpulkan dari hasil penjualan sampah ke bank sampah terdekat tersebut. Kemudian di sini ada tampilan kartunya, kartu anggotanya secara virtual. Di sini ada scan barcode-nya. Apabila kita klik maka akan terhubung ke halaman silahkan untuk mendownload kartu Anda, kartu anggota. Apabila kita klik maka kartu akan terdownload sehingga kita dibawa ke halaman beranda kembali. Di sini kita bisa mendownload kartu anggota kita. Kemudian kembali. Kemudian di sini ada kolom untuk artikel, di mana artikel ini saya desain untuk scroll bar, jadi bisa digeser. Semakin banyak berita nanti semakin digeser ke kanan atau ke kiri. Misalnya kembali
Kemudian jadi di sini bisa memuat berbagai macam berita seputar sampah. Kemudian apabila kita semakin banyak artikel, maka di sini akan semakin banyak pula scroll bar. Apabila kita klik salah satu artikel, maka kita akan dibawa ke artikel tersebut. Kemudian kita kembali, dibawa ke halaman beranda kembali. Ini adalah icon logo untuk halaman beranda. Karena ini di halaman beranda, sehingga apabila kita klik, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bank sampah. Ikonnya ada sebagai berikut ini. Apabila kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman penjualan sampah yang akan kita lakukan. Jadi di sini aplikasi tersebut mengkategorikan beberapa sampah yang bernilai ekonomis. Berikut gambarnya. Misalnya plastik, nanti ada kantong plastik, kresek semua warna. Di situ juga tercantum harganya. Begitu juga dengan kertas, kaca, kain, dan logam. Apabila kita klik, kita akan diberikan informasi mengenai harga per kilonya. Misalnya ini kantong plastik, saset plastik bekas makanan atau bekas sampo dan lain-lain, botol plastik, gelas plastik. Kemudian untuk kembali, begitu juga dengan kertas, ada koran, buku atau majalah, kardus, HVS putih. Berikut tercantum harganya juga. Begitu juga dengan kaca, ada botol kaca, bohlam, lampu kaca, kaca bening, kaca cermin. Kemudian kain, ada kain bahan kaos, katun, handuk, dan sutra. Kemudian logam, antara lain kaleng aluminium, kaleng timah, batu baterai, dan spare part kendaraan. Kemudian misalnya kita ingin menjual sampah yang telah kita kumpulkan. Saya akan berikan contoh, misalnya kita akan menjual kantong plastik. Kita cukup mengklik kantong plastik, di situ sudah tertera harga. Maka kita akan dibawa ke halaman untuk melakukan transaksi penjualan dari kantong plastik tersebut. Di situ tertera kantong plastik, ada harga per kilonya, di mana terdapat catatan harga dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian kita masukkan inputan berapa kilo. Kemudian di situ nanti akan otomatis menampilkan total uang yang kita terima, kilogram dikalikan dengan harga per kilo. Kemudian kita bisa memasukkan nomor rekening kita. Kemudian kita bisa melakukan input tanggal. Apabila kita input tanggalnya adalah sebagai berikut. Misalnya ini tanggal 26, kita set tanggal, nanti akan kembali ke halaman ini. Kemudian kita akan memasukkan lokasi pengambilan. Lokasi pengambilan sampahnya kita klik, maka akan muncul notifikasi. Admin akan menunjukkan agen bank sampah terdekat untuk membeli sampah Anda. Kemudian kita bisa memilih agen bank sampah mana yang kita pilih. Kemudian kita set lokasi. Kemudian apabila inputan sudah terisi semua, kita tinggal klik uangin sampah. Nah, setelah kita klik uangin sampah, maka kita akan dibawa ke halaman informasi. Di situ terdapat record kita, record yang atau history transaksi yang telah kita lakukan.
masuk ke halaman informasi. Di situ nanti tertera juga total yang sudah kita kumpulkan dan nominal uang yang sudah kita terima, sehingga kita akan dibawa ke halaman informasi. Kemudian selanjutnya adalah marketplace, dimana apabila kita klik icon marketplace ini, maka icon marketplace ini akan berubah menjadi icon jual karena kita sudah dibawa ke halaman marketplace. Di situ terdapat berbagai olahan kerajinan hasil pengolahan sampah, mulai dari tas, dompet, keset, payung, tisu box, hiasan, celengan, pot, dan furniture. Dimana masing-masing ini saya menggunakan scroll bar juga untuk mendesainnya, sehingga di sini mampu menampung berbagai macam produk olahan dari sampah bekas, misalnya tas bermacam-macam, dan di situ terdapat harganya juga. Begitu juga dan dompet, kemudian keset, kemudian payung, tisu box, dan masih banyak lagi, hiasan, celengan, pot, dan furniture. Nah, sekarang di aplikasi ini di marketplace ini kita mampu melakukan transaksi jual maupun beli. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membeli produk. Jadi misalnya kita masuk ke marketplace, kita cukup melihat-lihat produk, kemudian memilihnya. Misalnya ini, kita ingin membeli tas gaul saset sabun cair. Kita klik gambarnya, maka kita akan diarahkan ke halaman deskripsi produk. Nah, di halaman deskripsi produk ini kita mampu mengecat penjualnya juga. Jadi di situ juga dilengkapi dengan jam dan notifikasi pesan apakah sudah dibaca, centang 2 dan centang 1 apabila belum dibaca. Kemudian di situ apabila kita ingin membeli produk tersebut, kita tinggal klik beli, kemudian masukkan jumlah pesanan, jumlah kuantitinya, kemudian nama lengkap kita, kemudian alamat, silakan masukkan alamat, kemudian zat lokasi, masukkan nomor HP, kemudian pilih layanan ekspedisi. Nah, di sini kita tinggal mengklik ekspedisi apa yang akan kita pilih, dan kita tinggal memilih jenis layanan apa yang kita pilih, misalnya JNE, kemudian OK, atau JNE yang reguler, atau yang yes, atau yang super cepat. Kemudian setelah kita memilih jenis layanan dan ekspedisinya, kita klik proses. Setelah kita klik proses, maka akan dibawa ke halaman yang tadi, yaitu kita akan mengetahui total biaya yang harus kita bayar. Nah, selanjutnya kita pilih metode pembayaran, apakah COD atau transfer. Apabila COD, maka kita akan kembali langsung ke halaman tadi. Namun apabila transfer, maka di sini kita harus memasukkan nama rekening penerima atau penjualnya, kemudian kode rekening bank, kemudian nomor rekening, dan nominal total biaya transaksi. Kemudian kita bisa klik cetak bukti transaksi. Setelah itu kita akan menerima notifikasi melalui WhatsApp, di mana kita bisa memasukkannya ke kolom ini, masukkan kode autentifikasi, kemudian baru kita check out.
Setelah kita check out, kita akan kembali ke halaman marketplace. Itu tadi apabila kita ingin membeli produk. Nah, sekarang kita akan menjual produk yang kita buat, kita jual. Kita klik sell, saya ulang, kita klik sell, kemudian kita tambahkan foto dari produk yang kita buat, kemudian masukkan kategori apakah tas, dompet, keset, payung, tisu box, celengan, pot, atau furniture. Kemudian masukkan deskripsi mengenai produk yang kita buat, bisa membahas tentang berat, ukuran, kemudian bahan, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memasukkan harga jualnya, kemudian kita masukkan nomor HP kita apabila kita menjual, kemudian kita masukkan alamat penjual. Kemudian kita apabila alamat penjual, maka kita terhubung ke Maps, kemudian set lokasi lagi. Kemudian setelah ini terisi semua, baru kita klik posting. Setelah posting, maka produk yang telah kita jual tadi, kita posting tadi, akan tertampung di kategori-kategori ini. Misalnya kita tadi menjual tas, maka tas yang kita jual akan masuk ke kategori ini. Kemudian yang terakhir adalah informasi. Informasi ini tadi terhubung dengan pada saat kita menjual sampah yang telah kita jual ke bank sampah. Jadi di situ berisi informasi mengenai saldo kita, total sampah yang telah kita kumpulkan, kemudian record history dari proses penjualan atau transaksi penjualan sampah ke bank sampah yang telah kita lakukan. Baik, demikian tadi demo project yang telah saya buat mengenai prototipe aplikasi berbasis mobile dengan tema green economy dengan aplikasi bernama Uangin Sampah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.